Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pagi hari ini kita bertemu kembali untuk kita boleh membawa hati kita ke hadirat Tuhan, membawa kerinduan kita untuk kita boleh naikkan di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama datang dan kita akan menyanyikan pujian dalamnya kasih-Mu Bapa.
Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, kita membawa kerinduan hati kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian Anak Allah Yesus namanya. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita supaya firman Tuhan boleh meneguhkan kita. Dia yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Kita akan memberikan hidup yang terbaik buat Tuhan. Yesus, Kau kebenaran. Yesus
Shalom, puji nama Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang pada pagi hari ini mengambil bagian dalam ibadah, dan saudara-saudara sekalian, umat Kristiani dimanapun saudara berada, yang pada hari ini juga boleh mengikuti daripada ibadah kami lewat media online. Saya terlalu percaya pada hari ini penyertaan Tuhan Yesus atas setiap kehidupan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian makin hari makin nyata. Maka daripada itulah, tanpa mengurangi hikmat, tanpa mengurangi kehadiran Roh Kudus, kita boleh masuk dalam ibadah. Terlebih juga kita sebentar akan menerima kebenaran firman Allah. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama saya mengajak kita berdoa untuk minta pimpinan dan pertolongan daripada Roh Kudus. Bapa Allah dalam surga, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada minggu pagi hari Tuhan kami kembali bersyukur. Kami mengucapkan terima kasih atas kasih penyertaan Tuhan, kesehatan yang Tuhan sudah berikan, bahkan kaum keluarga yang Tuhan izinkan untuk pada hari ini juga Tuhan kami boleh mengambil bagian di dalam ibadah minggu, di mana penyertaan Tuhan kami percaya lewat pekerjaan dan kuasa Roh Kudus adalah membuka mata hati dan pikiran kami untuk kami dapat dipimpin dan dibimbing dalam pertolongan Roh Kudus untuk makin mengerti akan firman Allah yang disampaikan. Tuhan, bekerjalah di antara kami dan menyertai setiap kehidupan anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, pada hari ini Tuhan kami percaya Roh yang sama menyertai kami sekalian. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami siap untuk mendengarkan pemberitaan firman. Dalam nama Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kalau beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu tepatnya, 3 hari, di mana pemerintah kita yaitu Pemprov DKI telah mengumumkan bahwa PSBB sudah berakhir tanggal 4 Juni tahun 2020. Namun demikian dilanjutkan dengan masa transisi. Ya, jadi gereja Tuhan mengambil kebijaksanaan hari ini tetap kita beribadah melalui media online. Sekalipun pemerintah sudah mengizinkan untuk membuka, nanti kita persiapkan untuk minggu berikutnya supaya kita bisa beribadah di tempat atau di rumah ibadah kita. Puji Tuhan, ini semuanya karena pekerjaan Roh Kudus, karena doa-doa Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk terjadinya belas kasihan dan pemulihan atas kota kita, atas negeri kita, bahkan atas seluruh daripada bangsa yang ada di dalam dunia ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya tergerak untuk menyampaikan kebenaran firman Allah yang masih sehubungan dengan pekerjaan atau kuasa Roh Kudus. Mengapa demikian pentingnya Roh Kudus bagi kehidupan gereja Tuhan? Karena Roh Kudus inilah yang akan terus bekerja dan membentuk kehidupan orang-orang percaya, kehidupan manusia, sehingga manusia itu akan melalui sebuah proses di mana akan mencapai satu titik yang Allah perkenankan dan yang Allah kehendaki bagi manusia itu sendiri. Kalau boleh saya memflashback ke belakang, bagaimana ketika kita menghadapi setiap kegagalan, menghadapi setiap persoalan, menghadapi setiap berbagai-bagai pergumulan dan keterpurukan dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam melalui perenungan yang panjang saya merenung, kenapa Tuhan ada kegagalan, kenapa Tuhan ada persoalan dan keterpurukan. Di samping masalah kita memang masih hidup di dalam dunia ini yang penuh dengan dosa dan kesalahan terhadap firman Allah. Namun ada satu hal yang patut untuk kita renungkan, bahwa saudara dan saya kita harus menyadari bahwa hidup ini, hidup saudara dan saya itu sudah masuk di dalam proses pembentukannya Allah. Ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, maka hilang dan rusaklah kemuliaan Allah atas diri manusia. Sehingga malah Allah berkenan, Allah begitu mengasihi, Allah sangat mengasihi saudara dan saya sebagai manusia. Bahkan Allah akan membentuk kembali,
akan memproses kembali sehingga saudara dan saya menjadi ciptaan Allah yang berkenan di hadapan Allah untuk masuk di dalam kemuliaan dan disandingkan dengan mempelai laki-laki Kristus namanya. Maka daripada itulah setiap peristiwa, setiap kejadian yang sedang kita alami dan hadapi baik hari-hari ini maupun hari yang ke depan, saya mau katakan itu adalah merupakan sebuah proses Allah dalam rangka pembentukan setiap pribadi kita sekalian untuk menjadi serupa dengan Dia. Namun ironisnya ada banyak orang Kristen, ada banyak orang percaya tidak menyadari akan hal ini atau tidak mengerti akan hal ini. Ya, ketidakmengertian akan hal ini adalah sebuah hal yang wajar, adalah sebuah hal yang memang seharusnya demikian karena keterbatasan manusia. Maka daripada itu teringat saya ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, Ia menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Dan di tengah-tengah kegelisahan para murid-muridnya, Tuhan Yesus memperingati kepada murid-muridnya lewat penampakannya. Yaitu Dia berkata, apa yang telah tertulis, apa yang telah dinubuatkan dalam kitab-kitab Musa, kitab Taurat Musa, kitab para nabi-nabi dan kitab Mazmur itu digenapi, harus digenapi. Nah, maka daripada itulah Kristus adalah penggenapan daripada janji Allah atas bangsa Israel atau atas manusia pada akhir zaman ini. Sehingga apa? Tindakan Kristus yang selanjutnya adalah Yesus membukakan pikiran mereka. Lihat, Yesus membuka pikiran mereka sehingga para murid, para mereka dan saudara dan saya mengerti akan kitab suci. Itu ditulis dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat dengan 45. Yesus membuka pikiran mereka. Ada sebuah tirai, ada sebuah sekat yang menghalangi dan yang menutupi daripada mata rohani atau mata hati manusia sehingga dia mengerti akan hakikat Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan manusia. Maka daripada itulah, itu merupakan sebuah pekerjaan roh yang pada akhir zaman ini yang akan membukakan dan membukakan setiap sekat-sekat, setiap penghalang-penghalang, setiap tingkap-tingkap yang tertutup di dalam hati manusia. Itu adalah harus menjadi pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan dalam dunia ini. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, seberapa lama kita menjadi orang Kristen, seberapa panjang kita menjadi pengikut Yesus, kalau tanpa penyingkapan atau tanpa dibukakan, maka kita tidak akan mengerti akan setiap rencana dan kehendak Allah di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Maka daripada itulah Bapak Ibu sekalian, lewat ibadah pada minggu pagi hari ini, saya mengajak bagi kita sekalian, mari kita mengizinkan seluas-luasnya pekerjaan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita sehingga ada penyingkapan. Kita mengerti bahwa saya hidup dalam dunia ini ada sebuah proses yang harus kami jalani, yang harus kami alami sehingga kami mencapai sebuah kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Mari kita baca firman Tuhan sebagai dasar daripada firman Tuhan pada minggu pagi hari ini. Kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kitab Kejadian pasal pertama, ayat pertama sampai keempat, demikian firman Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan yaitu Roh Kudus membentuk kehidupan. Roh Kudus membentuk hidup kita sekalian. Maka daripada itulah proses pembentukan ini tidak dapat terhindarkan dan harus kita alami kalau kita mau memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Allah dan di dalam kekudusannya Allah. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, perkataan firman Allah yang mengatakan pada mulanya
Hal ini berbicara mengenai bahwa segala sesuatu tadinya tidak ada sehingga menjadi ada. Yang mengadakan adalah Allah atau pribadi yang maha kuasa itu sendiri. Dialah Allah yang tidak berawal dan yang tidak berakhir. Namun ciptaannya ada awalnya dan ada akhirnya. Maka daripada itulah kita tidak bisa memahami akan keberadaan Allah. Bahwa Allah dia adalah yang esa, dia adalah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Konsep pikiran manusia tidak dapat memahami akan hal ini. Tetapi yang harus kita pahami adalah bahwa keberadaan yang ada dalam dunia ini adalah ciptaan yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada. Maka Allah berkata dalam firman-Nya, pada mulanya. Lihat, ini berbicara awal mula daripada kehidupan. Bumi ini atau dunia ini kosong. Firman Allah mengatakan ditutupi dengan kegelapan, gelap gulita menyelubungi samudra raya. Bumi belum berbentuk, bumi masih gelap gulita, bumi masih kosong, tidak ada bentuk apa-apa. Tetapi firman Allah sungguh mengatakan, kemudian Allah dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lihat. Inilah awal daripada pembentukan daripada Allah atas bumi ini. Bumi masih kosong, tidak ada ciptaan, tidak ada bentuk. Tetapi dimulai dengan Roh Allah yang melayang-layang. Kalau saya mencermati dalam bahasa aslinya, perkataan firman Allah yang dikatakan dipakai oleh Musa di dalam menulis dari kitab-kitab Kejadian ini, yaitu dalam rangka Roh Allah melayang-layang, yaitu dikatakan Rakhab. Ya, Rakhab itu ditulis dalam bahasa aslinya. Rakhab ini identik dengan perkataan tadi, Roh Allah itu melayang-layang. Melayang-layang. Dan ada arti yang lainnya lagi atau yang sinonimnya yang berdekatan sekali, yaitu dengan kata mengerami. Mengerami. Kalau kita teringat bagaimana satu butir telur ayam di mana di dalamnya berisi cairan-cairan yang tidak jelas bentuknya. Ya, hanya cairan. Kemudian dierami oleh induk ayam dalam waktu tertentu, maka terjadi proses pembentukan. Ketika waktunya sudah tiba, waktunya sudah genap, maka daripada telur itu pecah dan ada bentuknya, ada kehidupan di dalam telur itu sehingga dapat kita lihat dengan kasat mata. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, demikian juga hidup kita atau hidup manusia. Hidup saudara dan saya, kita adalah kosong, gelap gulita. Tidak ada bentuk dan tidak ada sesuatu hal yang dapat dilihat dengan panca indera. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja, Roh Kudus mengerami, Roh Kudus membentuk pribadi kehidupan saudara dan saya, maka disitulah akan terwujud, akan muncul sebuah kenyataan saudara dan saya hidup di dalam kasih karunia Allah. Demikian halnya pun dengan iman. Kita tidak bisa melihat iman, kita tidak bisa merasakan atau menangkap dengan panca indera bentuknya daripada iman. Ya, tetapi ketika iman itu dirami dengan oleh Roh Kudus, maka akan melahirkan sebuah sikap tindakan-tindakan konkret, tindakan nyata, perwujudan daripada iman itu sendiri. Nah, sehingga ada ayat yang mengatakan kalau iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, maka daripada itu, apa yang memampukan iman itu menuju kepada sebuah perbuatan yang membangun, yang konstruktif, yang mendatangkan kuasa dan mujizat Allah, tidak lain adalah peranan daripada Roh Kudus itu sendiri. Wow, betapa pentingnya peranan Roh Kudus ini. Ya, ketika Roh Allah melayang-layang, ketika Roh Allah rapap di atas permukaan air, maka Roh Allah itu mengerami daripada bumi ini sehingga bumi ini berbentuk dan Allah menjadikannya sebagaimana rancangannya. Dipisahkannya lah antara terang dengan gelap itu sendiri.
Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, inilah yang dapat merupakan awalan bagaimana peranan penting Roh Kudus di dalam mengerami, di dalam membentuk pribadi-pribadi kita sekalian, sehingga engkau menjadi orang-orang percaya yang dalam hidup ini diproses semakin hari semakin indah, semakin hari semakin baik yang dikerjakan oleh Roh Allah. Puji Tuhan. Selanjutnya saya ingin memberikan sedikit saja beberapa poin-poin untuk melihat proses-proses atau tahapan pembentukan. Ya, Roh Kudus yang membentuk kehidupan manusia, Roh Kudus yang membentukkan kehidupan saudara dan saya, ada tahapan-tahapannya, ada prosesnya. Tidak dengan serta-merta kita menjadi sebuah keadaan yang ideal di hadapan Tuhan. Proses yang pertama masih berpijak kepada firman Allah dalam kitab Kejadian yang mengatakan tadi demikian, bahwa bumi ini gelap gulita menutupi samudra, kemudian Allah menjadikan terang. Nah, yang pertama adalah yang dapat saya simpulkan bagaimana proses langkah awal Allah menghalau kegelapan. Tadinya kegelapan menyelimuti kehidupan manusia, kegelapan menyelimuti hati dan pikiran manusia. Tetapi ketika terang Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus, itulah yang akan menghalau, yang akan menyibakkan kegelapan itu sehingga menjadi terang dan dapat terlihat dengan baik. Ketika Roh Kudus datang, ya, ketika Tuhan Yesus mengatakan bagaimana dia berkata, aku akan mengutus Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah Roh akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 16. Ini adalah merupakan sebuah bentuk intervensi Roh Kudus yang menyibakkan atau yang menghalau daripada kegelapan dalam hidup manusia. Hati manusia yang gelap, hati manusia yang tidak mengerti jalan kebenaran, hati manusia yang dikuasai oleh keinginan-keinginan daripada nafsu daging manusia. Maka ketika Roh Kudus datang, dia akan memberikan sebuah pengertian, wow, bahwa selama ini ada hal-hal yang dilakukan di dalam kegelapan. Karena ketika kita melakukan sesuatu dalam kegelapan, kita tidak mengerti arah dan fokusnya, meraba-raba semuanya, tabrak sini, tabrak sana. Nah, lihat, sebuah perbuatan yang sia-sia. Ketika manusia tidak memiliki fokus atau tidak memiliki prioritas dalam hidupnya, ya, dia berjalan sesuai dengan tuntunan hati nuraninya, berjalan sesuai dengan keadaan. Ini berbicara manusia itu sedang dalam kegelapan, tidak mengerti arah dan target dalam kehidupannya. Maka sehingga kegagalan sudah pasti akan terjadi. Bahkan ujung-ujungnya penyesalan kalau selama ini berputar-putar di dalam kegelapan, hidup dalam dosa, hidup dalam kubang kehinaan, hidup dalam kegagalan, masuk dalam kegagalan-kegagalan yang lain, dan hidup senantiasa tidak maksimal. Kenapa? Karena kita tidak diproses dalam pembentukan daripada Roh Kudus itu sendiri. Pada pagi hari ini, izinkanlah kiranya Roh Kudus juga boleh bekerja di dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga menerangi mata hati, menerangi rohani kita untuk mengerti, untuk mengenal kebenaran. Yang pertama tadi, menginsafkan akan dosa dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 8 sampai ayat yang ke-11, maaf. Menginsafkan dunia akan dosa, ini yang penting. Ya, ini yang paling penting bagi kita sekalian. Banyak orang, banyak manusia tidak insaf, tidak sadar bahwa keberadaannya hidup di dalam dosa. Saya tidak membicarakan hidup dalam dosa ini terlalu luas, tetapi dosa yang paling krusial, paling prinsip adalah, yaitu ketika manusia menolak Yesus. Ketika manusia tidak percaya Yesus, itulah dosa yang terbesar. Ini saya mau katakan bagi kita sekalian. Bukan karena dosa perbuatan, bukan karena dosa-dosa kelalaian yang lain yang kita kerjakan dalam dunia ini,
atau kejahatan atau yang lain-lain. Memang itu adalah bagian daripada pelanggaran hukum Tuhan. Tetapi dosa yang paling prinsip dan substansif adalah ketika manusia tidak percaya dan menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya pada pagi hari sampai pada pagi hari ini masih tetap percaya dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Ketika engkau masih menempatkan Kristus dalam sebuah tempat yang terhormat dan tertinggi dalam kehidupan dan hati pikiran kita masing-masing, saya terlalu percaya engkau sudah mengambil bagian dalam pengakuan akan dosa ini sendiri. Diinsafkan akan dosa itu sendiri. Maka daripada itulah, ketika kegelapan menyelupungi daripada kehidupan manusia, manusia tidak bisa mengenal Yesus. Manusia tidak bisa mengenal Juru Selamat. Manusia tidak bisa menemukan Yesus. Sehingga beberapa minggu yang lalu saya katakan, ada murid-murid Tuhan Yesus yang mengatakan kepada Yesus, kami tidak tahu jalan ke situ. Nah, inilah yang juga menjadi sebuah persoalan bagi saudara dan saya. Bagaimana kita tahu jalan ke situ kalau kita tidak mengenal Yesus? Bagaimana dia memperkenankan saudara dan saya, engkau berjalan ke tempat di mana Yesus ada, kalau engkau dan saya belum mengenal Yesus secara pribadi dan secara benar sesuai dengan konteks firman Allah. Maka daripada itulah kita perlu diterangi. Kita perlu dilalukan kegelapan dalam hati dan pikiran manusia supaya ada terang Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, penting sekali Roh Kudus dalam hidup manusia dan hidup orang percaya. Tanpa kehadiran Roh Kudus, maka gelap itu akan datang kembali. Terang itu tidak ada, terang itu akan lalu. Tetapi ketika terang itu hadir, maka kegelapan itu akan sirna. Itulah Roh Kudus yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Betapa pentingnya. Inilah kunci utama untuk mengalami proses pembentukan Allah. Kegelapan harus dihalau terlebih dahulu dari dalam hati dan pikiran manusia. Yaitu Roh Kudus yang mendatangkan terang. Ketika kita tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tandanya saudara atau orang tersebut dia masih hidup di dalam kegelapan. Masih hidup di dalam dosa. Tetapi ketika dia menempatkan sudah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka disitulah telah tersibak daripada kegelapan oleh karena terang yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat yang pertama pun menulis bagaimana ketika nubuat tentang anak Allah yang akan datang atau kelahiran daripada Mesias, yang mengatakan bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, sebab mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Jadi bukan hanya bersifat pribadi, bukan hanya bersifat perseorangan terang itu datang, tetapi terang itu datang dalam sebuah untuk diperuntukkan bagi kumpulan-kumpulan orang, bagi manusia yang ada dalam dunia ini, baik suku atau bangsa yang ada pada saat ini. Ada begitu banyak bangsa yang masih berjalan di dalam kegelapan. Ada kelompok-kelompok manusia yang hidup di dalam kepahitan, dalam keadaan hal-hal yang jahat dalam dunia ini. Bukan semata-mata karena mereka jahat, bukan karena mereka secara kasat mata mereka adalah kelompok-kelompok ekstrim, kelompok-kelompok radikal dan sebagainya. Tetapi pada hakikatnya mereka masih hidup di dalam kegelapan dunia ini. Tapi saya terlalu percaya, sejahat-jahatnya manusia, sekelam-kelamnya dosa manusia, ketika ada terang yang dikerjakan oleh Roh Kudus, maka mereka akan bertobat, mereka akan insaf dan percaya kepada Yesus. Rasul Paulus sebelum dia menjadi Paulus, dia menjadi Saulus. Betapa jahatnya Saulus pada waktu itu. Kebencian,
kedegilan hati, bahkan rasa iri yang menguasainya. Ingin ia memusnahkan atau menganiaya orang-orang percaya pengikut Kristus. Tapi ketika telah diterangi oleh terang kebenaran, terang Roh Kudus, maka kegelapan disibakan, dilalukan. Pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, mari kita periksa hati dan kehidupan kita masing-masing. Sudahkah Roh Kudus mengerjakannya dalam hidup ini? Sudahkah kita bisa membedakan segala sesuatu, mana kehendak Allah, mana yang bukan daripada rencana Allah? Banyak kali kita tidak bisa membedakan. Melakukan firman atau tidak melakukan firman adalah sama saja. Tidak ada sebuah perbedaan. Ibadah atau tidak ibadah sama saja. Doa atau tidak berdoa sama saja. Tidak ada sebuah perbedaan dalam frasa-frasa tertentu. Namun saya mau katakan, hati-hati. Itulah tandanya Roh Kudus belum bekerja dalam hidup saudara. Tetapi ketika engkau mengalami sebuah perbedaan, ketika engkau berdoa dengan tidak berdoa, sangat-sangat berbeda sekali. Ketika engkau sudah membaca firman Tuhan, sekarang tidak baca firman Tuhan, sangat berbeda. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita dan sebagainya. Bahkan persoalan bertubi-tubi engkau alami, tidak pernah engkau memenangkan daripada masalah tersebut. Ini indikasinya. Penting bagi kita sekalian memperhatikan. Jangan perhatikan orang lain. Jangan perhatikan sekeliling kita lagi. Belajar memperhatikan, sudahkah saya memiliki terang yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu sendiri. Maka kalau masih ada dalam kegelap gulitaan, ya kau akan tabrak sana tabrak sini. Antara yang halal dan yang haram sama saja, tidak pernah terlihat. Ya, bahkan kita melakukan perkara-perkara penyimpangan-penyimpangan, kecurangan-kecurangan. Seolah-olah tanpa sesuatu hal yang membuat hati nurani kita bergetar atau nurani kita mengalami sebuah masa transisi. Biasa saja. Karena memang sudah hidup dalam dosa, sudah dalam kegelapan. Belum mengenal daripada Kristus lebih jauh dan lebih dalam lagi. Mari. Terang itu harus disibakan dari dalam hati kita. Percaya Bapak Ibu sekalian, ketika terang itu bekerja, Roh Kudus terus akan memimpin hidup Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, Roh Kudus ini menyertai kehidupan orang percaya. Kalau tadi Roh Kudus pertama dikatakan menghalau kegelapan, setelah itu tidak tinggal diam. Dia bekerja, memelihara, memaintain, bahkan menyertai kehidupan saudara dan saya. Disertai oleh pimpinan daripada kuasa Roh Kudus. Kalau tadi dikatakan bahwa ia telah membukakan atau menyingkapkan lubuk hati orang percaya, sehingga orang percaya memiliki terang, ya, mengisapkan dunia akan dosa. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana Roh Kudus itu menginsapkan akan kebenaran dan penghakiman. Masih dalam konteks yaitu Injil Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Ada 3 perkara. Yang kedua dan yang ketiga adalah berbicara bagaimana Roh Kudus menginsapkan dunia akan kebenaran dan penghakiman. Kebenaran di sini berbicara mengenai bagaimana relasi hubungan orang percaya dengan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Relasi kita, hubungan kita, itulah kebenaran. Mengenal kebenaran. Bukan hanya kita membaca atau mengerti, bukan hanya kita membaca, tetapi kita mengalami sebuah hubungan dengan Allah, dengan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada relasi-relasi yang dibangun, ada sebuah keharmonisan yang dibangun dalam sebuah persekutuan. Itulah yang dikatakan, yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin, yang memelihara, untuk membangun sebuah persekutuan yang intim dengan Tuhan. Pemeliharaan bukan perkara makan dan minum.
yang bersifat jasmania yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu adalah bagian-bagian kecil daripada pemeliharaan Allah. Tetapi yang inti adalah dipelihara, di-maintain hubungan saudara dan saya dengan Kristus sebagai juru selamat. Roh Kudus menginsapkan akan kebenaran. Nah, ketika kita sudah diinsapkan akan kebenaran, maka tidak ada alasan bagi saudara dan saya. Engkau makin mencintai kebenaran, itu firman Allah itu sendiri. Dan menempatkan firman dalam sebuah proporsi yang benar. Menempatkan firman bukan sebagai koleksi daripada buku-buku, tetapi ini merupakan daripada pribadi Allah yang kita kenal dalam Kristus Yesus. Ada hakikatnya, ada kuasa di dalam pengenalan akan kebenaran ini yang akan sanggup merubah, yang sanggup memperbaharui daripada sikap dan karakter kita sebagai orang-orang percaya. Kebenaran ini harus makin diterangi. Tetapi ketika kebenaran itu makin diterangi, konsekuensinya penolakan demi penolakan terjadi. Reaksi demi reaksi terjadi. Itu hal yang umum. Itu hal yang pantas, memang dampak daripada pengenalan akan kebenaran itu sendiri. Ketika kita mulai belajar membangun sebuah pengenalan yang intim dengan Kristus, maka ada dampak-dampak yang menolak, yaitu daging, yaitu kesenangan tubuh kita. Seolah-olah terampas waktu kesenangan untuk kita melakukan tindakan-tindakan yang menurut kita paling menyenangkan. Tapi justru itu diambil, disita atau dialokasikan untuk membangun hubungan dengan kebenaran itu sendiri. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, beberapa hari ini beredar sebuah yang menghebohkan, bagaimana ketika Alkitab atau Injil ini diterjemahkan ke dalam berbagai-bagai bahasa. Nah, salah satunya ada aplikasi dalam Play Store, Google Play Store. Di sana dikatakan Injil telah diterjemahkan ke dalam salah satu bahasa daerah yang ada di Indonesia. Dan ada reaksi-reaksi yang begitu kita melihat menolak. Wow. Namun jangan terpancing dengan hal tersebut. Penolakan ini merupakan indikasi bahwa Injil itu berkuasa. Injil itu adalah kekuatan Allah. Maka perlawannya adalah kuasa kegelapan. Lawannya adalah kuasa dunia ini. Ayo Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Ini bukti. Ini sudah penggenapan terjadi. Dari sisi pandangan daripada Allah, Injil ini harus diberitakan. Dan semua bangsa akan mengerti akan isi Injil. Ya. Pemeliharaan Allah. Satu hal daripada makna daripada Roh Kudus yang disebut dengan Parakletos. Ya, Parakletos. Daripada nama lain daripada Roh Kudus. Apa maksud daripada Parakletos? Parakletos ini adalah berbicara, artinya adalah orang yang dipanggil untuk berdiri di sisi kita. Untuk apa? Untuk menolong saudara dan saya dari sudut pandang hukum. Parakletos adalah sebuah pribadi, sebuah oknum yang diutus untuk membela, untuk mengurus, untuk merawat kepentingan orang yang dibela tersebut. Maka dalam bahasa Latin dikatakan adalah sama dengan yang disebut advocatus. Nah, kalau kita kenal sekarang yang bahasa Indonesia advokat lah. Nah, pengacara, di mana ia yang mengurus perkara, dia yang mengatur jadwal, dia yang menyusun pembelaan atau pledoi, bahkan dialah yang membimbing daripada terdakwa atau orang yang dihakimi untuk berkata-kata bagaimana yang pantas di depan pengadilan, di depan hakim. Advocatus dalam bahasa Latinnya, dan advokat yang kita kenal. Itulah salah satu pekerjaan Roh Kudus.
Dia yang mengurus, Dia yang mengatur, Dia yang memimpin, sehingga hidup saudara dan saya selamat dalam menghadapi berbagai-bagai persoalan. Maka daripada itulah, Parakletos ini sangat penting ada dan bekerja aktif di dalam hidup kita masing-masing, di dalam hidup gereja Tuhan, dalam rumah tangga orang percaya. Engkau harus menghadirkan Roh Kudus secara aktif di dalamnya. Dia adalah pembela saudara dan saya. Pembela yang tidak bisa disogok, pembela yang menyatakan kebenaran, pembela yang memberikan sebuah kesaksian-kesaksian tentang keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus melalui korbannya bagi orang-orang yang dikasihinya. Ini adalah tugas daripada Roh Kudus, ya, agar segala sesuatunya dapat dipertahankan, termasuk di dalamnya mengatur dan memelihara segala harta saudara dan saya. Wow, sehingga tidak dicuri oleh orang lain. Kekayaan harta kita tidak dicuri oleh iblis. Yang saya maksud harta ini bukan materi saja, tetapi harta yang terbesar yang dapat kita miliki hari ini oleh karena anugerah Allah, yaitu hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Ini harta yang termulia, harta yang terindah, hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Luar biasa Tuhan Yesus. Dia sudah memberikan harta warisnya kepada setiap kita masing-masing. Maka dalam rangka kita membangun atau memelihara, menikmati harta tersebut, kadang-kadang banyak orang yang iri, banyak pencuri yang sedang mengintai, banyak orang-orang yang mau merampas dan merampok. Itulah daripada penguasa-penguasa dunia ini. Tetapi ingat, kalau engkau tidak memiliki perlindungan, kalau engkau tidak memiliki proteksi dari yang lebih kuat lagi, maka harta itu akan tercuri dalam perjalanan selanjutnya. Ya, ketika harta rohani kita tercuri, ketika hidup kekal kita tercuri oleh berbagai-bagai persoalan, intimidasi kehidupan dalam dunia ini, sehingga kau meninggalkan Yesus, mengingkari akan iman kita kepada Kristus, maka waktu itulah hartamu sudah tercuri. Hidup yang kekal sudah tidak menjadi bagian dalam hidup kita. Tetapi ada kekuatan Allah, Roh Kudus yang menjaga, Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang memelihara dan yang memproteksi, sehingga hidup yang kekal itu kita pertahankan sampai Yesus datang untuk yang kedua kali. Maka di sanalah engkau disematkan mahkota kehidupan oleh Raja di atas segala raja, Tuhan kita Yesus Kristus. Ini tugas Parakletos. Ini tugas Roh Kudus. Maka daripada itulah penting sekali. Apakah harta kita juga berupa kesehatan? Apakah harta kita berupa damai sejahtera dalam rumah tangga? Apakah harta kita bentuknya berkat-berkat yang kita terima? Itu semuanya juga dipelihara dan dijaga oleh Roh Kudus. Berapa banyak orang yang kehilangan kesehatan? Berapa banyak orang yang kehilangan damai sejahtera? Mengalami kekosongan demi kekosongan dalam hidupnya, hampa, seolah-olah tidak ada harapan. Namun saya mau katakan pada pagi hari ini, mungkin itu hilang, hartamu hilang, ya, dicuri oleh kuasa kegelapan, dicuri oleh pencuri dunia ini. Tetapi ingat, kalau engkau punya Roh Kudus, harta itu dijaga oleh Dia, siang malam dijaga. Manusia terbatas, kita terbatas, tapi Roh Kudus yang tidak terbatas, yang menjaga harta rohanimu, harta jasmanimu, dan harta-harta yang lain yang Tuhan berikan bagi kita sekalian. Sehingga kau dapat menikmati ini semuanya dalam sebuah kesukacitaan daripada Allah. Yang terakhir, yang ketiga, dalam proses pembentukan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang ketiga adalah bagaimana Roh Kudus itu, ya, ketika dia bekerja di dalam hati saudara sekalian. Pertama tadi Roh Kudus itu yang menerangi, ya, menyibakkan kegelapannya terang. Kemudian Roh Kudus yang memelihara sehingga kita mengerti akan kebenaran dan penghakiman, ya, kebenaran dan penghakiman. Itulah pemeliharaan Allah. Yang ketiga, bagaimana kita mengerti ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita,
saudara dan saya, engkau memiliki yang namanya spirit of sonship, atau roh daripada anak Allah itu sendiri. Memiliki roh Kristus. Nah, apa kaitannya dengan memiliki roh sonship ini? Ya, spirit of sonship ini berbicara mengenai sebuah sikap dan karakter orang-orang percaya, sehingga engkau layak dan saya layak menerima julukan, menerima gelar yang disebut dengan anak-anak Allah. Ini yang saya maksud, menjadi anak-anak Allah. Sangat penting sekali. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 yang mengatakan demikian bagi kita, semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Semua orang yang menerima Kristus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Spirit of sonship. Diberi kuasa. Kuasa inilah yang kita harus perhatikan, yaitu Roh Kudus. Yang menjadikan engkau menjadi anak-anak Allah adalah perkenanan daripada Roh Kudus. Ada kuasa. Setelah kedua perkara di depan dikerjakan Roh Kudus, yang ketiga pun tetap Roh Kudus sebagai puncaknya. Menjadi anak-anak Allah. Ada kuasa yang diberikan. Kuasa yang dimaksud adalah kuasa Roh Kudus. Mari kita baca surat Roma. Surat Roma pasal 8. Surat Roma pasal 8 ayat 15 mengatakan bagi kita sekalian, yaitu sebab kamu telah menerima roh, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roh itu, oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Siapa roh itu? Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itulah yang membawa, yang memberikan kita pengertian, yang menyingkapkan ketidaktahuan akan status kita sebagai anak Allah. Dialah yang memperkenankan. Dialah yang mengawinkan atau yang menyatukan antara manusia dengan Kristus sebagai Tuhan dan engkau sebagai anak-anak Allah. Saudara kekasih dalam Tuhan, inilah sebuah perbuatan yang sangat-sangat rumit yang tidak bisa kita mengerti. Tetapi ketika kita beriman, maka Roh Kudus itulah yang akan memberikan keyakinan dan yang memberikan pengertian-pengertian yang tidak terbatas hanya oleh karena konsep dari pemikiran manusia. Anak-anak Allah, Dia yang memperkenankan, memiliki roh anak itu sendiri. Dan yang berikutnya adalah pasal ayat yang ke-16 dari Roma pasal 8 mengatakan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jelas Roh Kudus itu memberikan kesaksian, memberikan pengakuan, memberikan pembelaan, advokatus tadi, bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Allah yang patut dijaga, dilindungi, dipelihara dan diproses. Anak-anak Allah. Ketika iblis akan merampas bahagiamu, merampas sukacitamu, merampas imanmu, dia akan menggugurkan, menyatukan iman anak Tuhan. Siapa yang membela? Parakletos itulah, advokatus itulah, Roh Kudus yang membela saudara dan saya. Haleluya, betapa pentingnya Roh Kudus bagi kita sekalian. Kita tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Kita tidak bisa mengalami pertumbuhan perkembangan secara iman yang sesungguhnya tanpa kehadiran Roh Kudus. Maka penting bagi kita sekalian, ayo Bapak Ibu sekalian, hidup di dalam Roh. Andalkan Roh Tuhan setiap hari dalam hidup kita masing-masing. Sehingga kau akan melihat perkara-perkara yang dahsyat yang Allah kerjakan dalam hidup ini. Dia yang bersaksi.
Bukan kesaksian palsu, tetapi kesaksian yang sejati yang daripada Allah. Itulah dia bersaksi. Luar biasa. Ini roh anak tadi. Spirit of the sonship. Ayat ke-17 berikutnya yang terakhir. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Lihat, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Ya, kalau seorang anak yang sah, anak yang diakui baik secara legal ataupun secara faktual, maka dia berhak akan waris daripada bapa, waris daripada orang tua. Demikian juga Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, jika Roh Kudus sudah memberikan kesaksian yang benar di atas yang benar, yaitu iman percaya kita sekalian, kalau engkau adalah anak-anak Allah, maka sampai kapanpun waris kerajaan Allah, waris janji-janji Allah, yaitu firman yang ditulis, akan menjadi bagian milik saudara dan saya. Oh, luar biasa. Luar biasa, saya mau katakan. Ini janji-janji Allah yang ditulis dalam firman Allah begitu lengkap, akan menjadi milik Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian. Baik yang hari ini mendengar, baik dimanapun kau berada dalam rumah tangga masing-masing. Tanpa engkau menjadi waris, menjadi anak Allah, jangan harap saudara kalau boleh menerima sesuatu yang baik daripada Tuhan. Memang orang berdosa juga menerima kebaikan Tuhan. Matahari kita terima, hujan sama-sama kita terima. Tapi ada berkat yang spesial, pemeliharaan Allah bagi orang-orang yang percaya dan mengasihi Dia. Jangan hidup tanpa roh. Ketiga proses ini, ya, proses pembentukan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yaitu membentuk kehidupan. Mulai daripada tadi terang yang disibakan atau terang yang dihalau, kegelapan yang dihalau. Kemudian pemeliharaan Allah. Dan yang ketiga, yaitu berbicara bagaimana memiliki roh anak, ya, yaitu spirit of sonship ini. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ayo, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Allah yang layak menerima setiap janji-janji Bapa yang dikerjakan oleh Roh Tuhan, supaya di dalamnya engkau makin serupa dengan Kristus, serupa dengan anaknya, yaitu Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai ayat penutup, saya ingin menegaskan satu ayat saja yang sederhana dari kitab Ayub pasal 42 ayat yang kedua mengatakan, engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini pengakuan perkataan Ayub kepada Allah. Kalau boleh saya pinjam, di dalam proses pembentukan Roh Kudus dalam kehidupan kita, Roh Kudus tidak akan pernah gagal. Tidak akan pernah gagal. Kenapa Roh Kudus tidak pernah gagal? Karena Dia adalah Allah, pribadi Allah. Maka daripada itu kita harus memiliki keyakinan seberat apapun, sesulit apapun dalam kehidupan kita, sehebat apapun goncangan, badai yang terjadi dalam hidup kita, kita mesti percaya bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Karena Roh Kudus tidak terbatas dalam hidup kita. Gereja Tuhan pada akhir zaman ini, di tengah-tengah goncangan kehidupan, saya terlalu percaya kau akan bukan semakin lemah, tapi kau akan semakin kuat. Karena Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Allah yang gagal dalam hidup saudara saya sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus. Karena hari Minggu ini adalah bertepatan dengan pelayanan atau tugas kita dalam masuk dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, perjamuan kudus ini sangat penting sekali, yaitu untuk meneguhkan, untuk memeteraikan daripada firman yang telah kita dengar dan membangun sebuah tatanan kehidupan rohani yang makin hari makin kuat dan dewasa, serta dikatakan memampukan bagi kita sekalian untuk menjadi kesaksian atas
Kristus Yesus yang telah mati, bangkit, dan telah naik ke sorga. Diberikan kemampuan untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Inilah daripada kepentingan Roh Kudus, sehingga kita diberikan kekuatan dan kemenangan. Bapa Allah dalam sorga, terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman Allah, sekalipun terbatas dan penuh dengan kekurangan, tapi hamba percaya Roh Kudus akan lebih jauh menerangi dalam isi materi ini, lebih jauh lagi kepada para pendengar, yaitu saudara-saudara kami yang kekasih dalam kasih Kristus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau terima juga sebuah sakramen, yaitu perjamuan kudus. Mari Roh Kudus, Engkau yang mengatasi, Engkau yang berdaulat atas hidup kami dan atas kehidupan jemaat Tuhan. Daripada itulah kami boleh menyambut daripada perjamuan kudus ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan yang ada di rumah tangga kita masing-masing, marilah kita mengambil roti dan anggur yang adalah lambang daripada tubuh dan darah Kristus Yesus. Silakan dipersiapkan dengan baik dalam rumah tangga kita masing-masing. Apakah itu anggur atau mungkin zat-zat cair yang lain, silakan diambil. Dan dengan penuh hikmat, mari saya undang kita berdiri semua untuk menerima ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam perjalanan kerohanian kita. Kita mengangkat tubuh Kristus lebih tinggi daripada kepala. Sebelumnya saya mau bacakan firman Allah bagi kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Yesus. Haleluya. Sekarang kita boleh mengangkat cawan yang berisi darah Yesus. Pandanglah ia sebagai korban sejati, supaya di dalamnya engkau memiliki sebuah kesempatan, memiliki sebuah hubungan, sehingga aliran-aliran darah Kristus itulah yang akan mentahirkan, yang akan menyembuhkan, yang akan memampukan dan memberikan kekuatan kita sampai kita mengakhiri daripada kehidupan ini. Dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Yesus. Haleluya. Sekarang silakan kau berdiam diri sejenak. Biarkanlah tubuh dan darah Kristus Yesus itu mengalir, bahkan mengisi setiap bagian-bagian relung kehidupan kita yang kosong, yang gelap, yang tidak ada terang. Maka saya percaya ketika dia hadir di sana, akan seluruh kehidupan kita sekalian diterangi oleh terangnya Allah, Roh Kudus. Mari kita berdoa supaya kehidupan kita boleh terus diproses oleh Roh Tuhan, dan engkau akan memiliki roh anak, yaitu
menjadi waris daripada kerajaan sorga. Bapa Allah dalam sorga Tuhan, kami telah makan dan minum perjamuan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus sama percaya Tuhan. Bukannya sekedar kami secara rutinitas melakukan hal ini, tetapi kami percaya bahwa terang daripada Roh Kudus sudah menerangi kehidupan kami. Sudah memproses kehidupan ini Tuhan menjadi sebuah kehidupan yang sesuai dengan rancangan Allah. Dan proses demi proses kami dapat lalui ketika ada Roh Kudus yang mengerjakannya dan memberikan kami kekuatan. Maka daripada Tuhan, peliharalah jemaat Tuhan, peliharalah anak-anak Tuhan, peliharalah orang-orang percaya dimanapun kami pada hari ini mengambil bagian dalam ibadah. Kami terlalu percaya Roh Kudus tidak dapat dibatasi dengan ruang dan waktu. Maka disitulah akan nampak kuasa yang Dia janjikan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tuhan, tolonglah Tuhan setiap anak-anak Tuhan. Berikanlah kami kedewasaan kerohanian. Berikanlah kami kekuatan iman percaya. Dan iman itu makin hari makin nyata. Dapat diwujudkan. Ketika dierami oleh kuasa Roh Kudus. Maka iman itu akan menjadi wujud yang nyata. Dalam mujizat sikap perbuatan kami yang makin nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Berkati orang-orang percaya. Berkati bangsa dan negeri kami Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin negeri kami juga Tuhan. Supaya mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan hikmat yang daripada Allah. Mulai dari pemimpin negara kami, presiden, para wakil presiden, para menteri, pejabat-pejabat, semuanya Tuhan diberikan hati dan roh Tuhan. Supaya dalam rangka, dalam masa-masa kesukaran ini Tuhan. Terlebih dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan. Satukan bangsa kami Tuhan. Eratkan Tuhan. Tidak ada perpecahan Tuhan di negeri kami. Karena Roh Kudus yang telah mempersatukan hati anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami, beri kami kemampuan Tuhan orang percaya. Untuk menjadi saksi-saksi Kristus di mana kami berada. Menjelang kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali. Dan sekarang Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkenan menurunkan berkat-Nya atas kami bagi orang-orang percaya. Saudara-saudara yang sah dalam iman, marilah kita mengakhiri ibadah ini dan terimalah berkat yang daripada Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Serta Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera di dalam Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Sesudah ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Segala puji